dalam keadaan apa? Luar biasa. Sen, sekarang kita mau ngapain sih? Mau memuji nama Tuhan. Wow, kalau Iren? Kita mau memuji nama Tuhan juga. Yeay, pasti teman-teman yang di rumah juga mau memuji nama Tuhan kan? Oke, kalau gitu kita sama-sama yuk kita mulai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita apa dulu nih, Kinten? Berdoa. Iya, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, Kak undang adik-adik untuk lipat tangan dan tutup matanya. Nanti teman kita, Kinten, yang akan berdoa untuk pembukaan sekolah. Yuk teman-teman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini yang indah Tuhan. Biar sekarang kita bisa memuji nama Tuhan dengan baik Tuhan. Biar kita bisa menyembah nama Tuhan dengan baik, dengan pujian yang dan semangat. Tuhan, biar kami bisa lebih mencintai Engkau lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Kinten buat doanya. Nah, teman-teman yang di rumah, adik-adik yang di rumah, ayo kita apa? Semangat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Hadirat-Mu sungguh indah Tuhan, dan firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Engkau menyinari setiap langkah dalam hidup kami, sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah di dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan untuk masuk dalam rencana-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu
semua menyenangkan hatimu. Agar aku senangkanmu. Tuhan, ajar setiap kami untuk bukan saja menjadi pendengar firman-Mu yang baik, tetapi ajarkan kami agar kami suka untuk melakukan firman-Mu dalam setiap hari, agar kami menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Bentuk setiap kami, Tuhan. Bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Bentuk aku, Tuhan. Bentuk aku menurut-Mu, Agar aku senangkan-Mu. Haleluya. Nah, tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan dengan semangat semuanya. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo adik-adik, Kak undang kembali untuk kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Yuk, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati akan sekolah minggu kami, berkati kami juga yang mendengarkan firman Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan dengan serius dan tidak main-main. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati. Kinsen, kamu sekarang umurnya berapa tahun? Saya sudah 9 tahun. 9 tahun. Wow. Terus cita-cita kamu mau jadi apa? Saya mau menjadi polisi, Wow, keren. Tugasnya polisi apa? menangkap orang jahat. Iya. Nanti kalau ada yang jahat, hati-hati ya. Kalau Kinsen sudah jadi polisi nanti ditangkap. Makanya adik-adik harus jadi anak yang baik semua. Anak Tuhan Yesus. Dulu kadang cita-citanya mau jadi pramugari, tapi akhirnya jadi guru sekolah minggu. Kinsen tahu nggak? Ada loh anak umur 8 tahun sudah jadi raja. Apa namanya? Pengen tahu kan? Tahu. Nah, adik-adik semua pengen tahu ya? Yuk kita dengerin video, kita lihat video berikut ini. Oke, yuk kita saksikan yuk. Ayo. Yuk. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja yang mengasihi Tuhan. Raja yang baik, dia baru berumur 8 tahun waktu dia diangkat menjadi Raja Israel. Dia berbeda, tidak seperti ayahnya Raja Amon ataupun kakeknya Raja Manasye yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Waktu dia menjadi raja, dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dan dia mengikuti seperti yang dicontohkan oleh Raja Daud. Nah, sebagai ucapan syukurnya, Raja Yosia ingin sekali memperbaiki rumah Tuhan dan dia menyuruh sekretarisnya Safan
untuk memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak, karena banyak orang menyembah kepada berhala, tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Nah, pada waktu rumah Tuhan diperbaiki, Imam Hilkia yang ada di bait Allah, yang ada di rumah Tuhan, menemukan gulungan kitab Taurat, yaitu bukunya Tuhan. Ya, dan bukunya Tuhan ini dibawa oleh Safan kepada Raja Yosia, dan Safan membacakannya untuk Raja Yosia. Waktu Raja Yosia mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hatinya menjadi sangat sedih, karena dia tahu bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan, dan dia tahu Tuhan pasti marah terhadap bangsa Israel karena tidak taat. Lalu Raja Yosia mengumpulkan orang-orang Israel di depan rumah Tuhan. Dia membacakan kembali seluruh bukunya Tuhan dan meminta orang-orang untuk taat, berbalik dari jalannya jahat, lalu taat kepada perintah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Dan Raja Yosia menolong orang Israel untuk taat kepada Tuhan. Dia menghancurkan patung-patung berhala, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang tidak taat, melakukan hal-hal yang jahat, diberi pelajaran supaya mereka kembali taat kepada Tuhan. Nah, Raja Yosia adalah raja yang baik. Dia membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah, setelah Raja Yosia dikatakan tidak ada lagi raja yang seperti Raja Yosia. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video tentang Raja Yosia yang sejak umur 8 tahun masih kecil seperti Kinsen tadi, tapi kita 9 tahun ya umurnya, tapi dia sudah menjadi raja. Dan Yosia memerintah sebagai raja selama 31 tahun adik-adik. Nah, selama masa pemerintahannya, Raja Yosia adalah raja yang takut akan Tuhan, raja yang menjauhi segala berhala dan tidak menyembah berhala. Seperti cerita Kalisa minggu lalu, apa saja itu berhala adik-adik? Main handphone termasuk menyembah berhala tidak? Termasuk ya rupanya, kalau terus-menerus main handphone tidak baik. Itu sama dengan menyembah berhala adik-adik. Dan menyembah apa kemarin? Menyembah patung-patung. Itu tidak baik adik-adik. Kita hanya menyembah kepada siapa? Tuhan. Tuhan Yesus satu-satunya Allah Tuhan yang kita sembah adik-adik. Nah, Raja Yosia ini adalah raja yang luar biasa. Semua patung-patung penyembah berhala dihancurkan, disingkirkan. Dan Raja Yosia ingin seluruh rakyatnya hanya menyembah Tuhan Allah yang hidup adik-adik. Wah, luar biasa ya. Nah adik-adik, apa yang harus kita contoh dari kisah Raja Yosia hari ini? Yaitu bahwa Raja Yosia adalah seorang raja yang taat. Taat apa? Taat menyembah kepada Tuhan dan tidak menyembah berhala adik-adik. Siapa yang di rumah ingin taat seperti Raja Yosia adik-adik? Nah, KDI melihat tangan-tangan yang terangkat. Pasti semua ingin menjadi anak yang taat ya. Nah, mari kita lakukan di rumah. Dimulai dari rumah. Adik-adik taat kalau mama atau papa menyuruh adik-adik melakukan sesuatu untuk membantu mama atau papa ya. Mari sama-sama bilang sama Kak Dewi, tangannya di dada ya. Saya mau jadi anak yang taat. 1, 2, 3. Saya mau jadi anak yang taat. Yeay. Nah, hari ini adalah cerita tentang Raja Yosia yang taat, yang mau hanya menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup dan tidak mau menyembah berhala. Adik-adik, mulai dari kecil kita belajar untuk kita selalu menyembah kepada Tuhan Yesus Allah kita yang hidup adik-adik, tidak menyembah kepada yang lain. Mari adik-adik kurangi bermain handphonenya, adik-adik kurangi hal-hal yang tidak baik. Nah, dan kita mau belajar menjadi anak yang taat seperti Raja Yosia.
Oke, adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Dan aktivitas kita hari ini adalah Mazmur 119 ayat 105. Adik-adik hafalkan, kemudian adik-adik kirim ke grup kelas masing-masing. Divideokan ya ayat hafalannya. Oke, itu saja. Adik-adik tetap sehat selalu, tetap semangat, jaga kesehatan. Dan Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati adik-adik semua. Yuk, sebelumnya kita berdoa ya. Tutup mata kembali. Kita lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami anak yang taat seperti Raja Yosia Tuhan, yang selalu menyembah Engkau, menyembah Tuhan yang hidup. Dan kami juga mau beri taat Tuhan Yesus, menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua kami, yang mau membantu orang tua kami dan taat ketika kami disuruh. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik yang manis, yang hebat dan luar biasa, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.